Halo Lause Sabto. Halo Leni. Halo anak-anak. Kita akan mulai ibadah online ya, Se? Iya. Sebelumnya kita semua bangkit berdiri, Se? Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Ikuti Lause Leni berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan pakai mulut kami dan seluruh tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Semuanya berdiri, kita mau menggerakkan tubuh kita ya, Se ya. Supaya semuanya sehat. Bangkit berdiri ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Halo adik-adik, kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi halo lah. Siap ya adik-adik? Kita mau menyapa satu dengan yang lain dulu ya, Se. Iya, Senyum yang lebar ya, Se. Senyum semuanya. Jangan lupa, Se. Goyang ya, Se. Iya betul, semuanya goyang ya. Hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang. Semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lause Sabto. Halo Se, saya di sini Se. Halo, Se. Dengar ya, Se, tadi saya manggil Lause Sabto. Oh iya, dengar banget Se. Lause, kalau Tuhan manggil namanya Lause jawab apa? Ya, jawab dengar dong Se. Pasti dengar, apalagi Tuhan yang panggil. Oh iya, anak-anak, kita semua sekarang mau mendengar Tuhan manggil nama saya. Dan kita mau menjawab apa, Se? Ya. Jangan lupa, kita tetap masih harus apa, Se? Tetap berdiri ya.
dan tetap bergerak ya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sip. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dijawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Yang selalu ngomongnya Lause, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, adik-adik tetap semangat ya. Kita mau lanjut lagu yang ini ya. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what he's done for you? He's much more than a friend or brother. He's loved you from the very start. He can wipe away your sin and let new life begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what he's done for you? He's much more than a friend or brother. He's loved you from the very start. He can wipe away your sin and let new life begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what he's done for you? Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what he's done for you? Let me ask you, do you know? Let me ask you, do you know? Oh, do you know? Sekarang kita mau duduk yang manis. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu A Gift to You. Everything I
everything I am, everything I'll be. everything I'll be. I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Shalom anak-anak sekalian yang lo sekasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur ya hari ini ada kesempatan lagi bagi kita beribadah. Tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita dan juga dengan gerakan-gerakan. Nah sekarang saatnya bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya lo semua ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang menguasai semesta ini, Tuhan Allah atas segala sesuatu dan atas kami. Kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dan kami akan belajar firman-Mu. Kami siap belajar ya Tuhan. Dan karena itu mohon penyertaan-Mu, Roh-Mu menolong kami mengerti kehendak-Mu lewat firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Nah, anak-anak, kalau minggu lalu kita sudah belajar dari kitab Rut yang Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ya minggu lalu. Nah, minggu lalu itu Losa Heti mengisahkan bagaimana manusia yang tak mudah setia. Nah itu temanya minggu lalu ya, manusia yang tak mudah setia. Nah hari ini kita mau belajar tentang Tuhan kita. Apakah Tuhan kita seperti manusia yang tak mudah setia? Kita bersyukur ternyata tidak. Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Nah itu tema kita hari ini. Tuhanku setia. Ya tema kita Tuhanku setia. Bagaimana? Apa buktinya bahwa Tuhan kita itu setia? Hari ini kita mau belajar dari bagaimana pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang dinyatakan lewat kehidupan umatnya yang nanti kita pelajari. Nah, yuk kita buka kembali di kitab Rut ya. Rut pasal 1 kita lihat ya, kita mau flashback sedikit dulu. Kalau minggu lalu kita melihat bahwa ada terjadi sesuatu di Israel dan juga di seluruh Israel ya. Nah, itu menyebabkan ada satu keluarga, yaitu keluarga Elimelek yang berasal dari Israel, khususnya Bethlehem, itu memutuskan untuk pindah dari Bethlehem ke
negeri lain. Ya, kalau tadi mereka dari negeri Israel pindah ke Moab, ya, pindah ke negeri lain. Dia mengajak istrinya dan juga 2 anaknya. Ada yang masih ingat siapa nama istri dan anaknya? Istrinya namanya Naomi, lalu anaknya bernama Mahlon, dan satu lagi bernama Kilion. Lalu di Moab mereka punya Mahlon dan Kilion ini menikah. Mahlon menikah dengan Orpa dan Kilion menikah dengan Rut. Nah, tapi mereka kemudian meninggal di sana. Ya, dalam kurun waktu 10 tahun mereka tinggal di Moab. Elimelek, Mahlon, dan juga Kilion meninggal. Dan itu membuat Rut sangat sedih. Sedih pasti ya. Setiap kita juga pasti sedih kalau ditinggalkan oleh orang yang kita sayang. Ya, ketika kita kehilangan barang yang kita sayang aja kita bisa sedih, apalagi kehilangan orang yang kita sayang. Dan lagi Naomi tinggal di negeri orang, gitu ya. Nah, setelah suami dan kedua anaknya meninggal, Naomi tinggal dengan kedua menantunya. Nah, di masa itu dia mendengar bahwa Tuhan sudah memulihkan kondisi di negerinya, di Israel, termasuk juga di kampungnya, di kotanya dia ya, di Bethlehem. Nah, jadi karena kondisi sudah membaik, Naomi kemudian memutuskan untuk pulang kembali. Itu ya. Nah, sebelum lebih lanjut, Lause mau mengajak kita semua bersama-sama membaca bagian Alkitab ini. Kita baca Rut pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 7a dan ayat yang ke-22. Sudah buka? Ayo buka dulu. Rut pasal 1 ayat 6 sampai 7a dan ayat yang ke-22. Sudah dapat kita baca sama-sama ya? 1, 2, 3. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Sekarang kita baca ayat yang ke-22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, anak-anak, setelah kondisi masalah yang dihadapi, kesedihan yang dirasakan, Naomi sekarang merasa sedikit punya harapan karena kondisi di Bethlehem, di kotanya sudah membaik. Dia memutuskan untuk pulang dan dia juga mengajak kedua anak perempuannya, yaitu menantunya itu ya. Kemudian mereka kemas barang-barangnya, kemudian mereka berangkat. Nah, perjalanan yang mereka akan tempuh itu anak-anak tidak dekat loh, tapi Naomi tetap mau pulang. Nah, Lause mau tunjukkan ya seberapa jauh. Ini Lause mau tunjukkan peta. Mereka ada di Moab. Di sini Moab, ini Bethlehem. Mereka harus menempuh perjalanan dari sini ke sini atau bisa dari sini ke sini. Jaraknya itu mencapai 700 sampai 1000 km. Perjalanan itu ditempuh ketika itu bisa paling cepat itu 7 hari perjalanan kaki. Bayangin, pasti melelahkan ya. Nah, anak-anak, kalau sekarang daerah Moab ini disebut Yordania. Kalau daerah Bethlehem ini sekarang disebut Palestina ya. Ini Yordania, ini Palestina. Bethlehem itu Palestina sekarang ya. Nah, Naomi dan kedua menantunya harus menempuh perjalanan jauh pulang. Mereka sudah berangkat. Di perjalanan, Naomi bilang sama kedua menantunya,
pulang aja kalian ke rumah keluarga kalian. Kiranya Tuhan mengaruniakan kasih kepada kalian, seperti kalian sudah mengasihi suami kalian selama ini dan mengasihi saya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan memberikan nanti kepada kalian tempat perlindungan di tempat suami kalian yang baru. Ya, lalu Naomi mencium Orpa dan mencium Ruth, memeluk mereka, lalu mereka menangis karena Naomi meminta mereka untuk kembali tinggalkan dia. Tapi ternyata Orpa dan Ruth tidak mau. Mereka bilang, kami mau ikut bersama mama pulang ke kampungmu. Nah, lalu Naomi tetap, dia pikir, dia bilang sama Orpa dan Ruth, pulang saja kalian ke rumah orang tua kalian, pulang ke Allah kalian. Karena saya ini sudah tua, saya tidak mungkin lagi nanti melahirkan anak laki-laki untuk kemudian menjadi suami kamu. Kalaupun saya punya suami, terus saya melahirkan anak laki-laki lagi, gak mungkin kamu tunggu mereka besar, lalu nanti menikah dengan mereka. Nah, lalu Orpa memeluk Ruth dan menciumnya, dan kemudian dia pamit dan dia kembali ke keluarganya. Lalu dia berkata kepada Ruth juga, bilang, Ruth, kakak iparmu sudah kembali, kamu juga mestinya kembali, pulang kepada keluargamu, pulang kepada Allahmu. Tetapi Ruth ngotot, Ruth tidak mau kembali. Bahkan Ruth bilang kepada Orpa, Ruth bilang kepada Naomi, dia bilang, Mama, kemanapun engkau pergi, saya juga akan pergi ke situ. Dimanapun engkau bermalam, saya juga akan bermalam di situ. Bangsamu akan jadi bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ya, dimanapun nanti Mama meninggal, saya juga akan meninggal dan dikuburkan di sana. Mendengar Ruth berkata begitu, Naomi tidak lagi berkata apa-apa. Naomi tidak lagi membujuk Ruth untuk kembali kepada keluarganya. Lalu mereka meneruskan perjalanan menuju ke Bethlehem. Lalu ketika mereka sampai di Bethlehem, wah, Bethlehem kemudian gempar. Itu ya, orang-orang melihat Naomi kembali, terutama ibu-ibu, teman-temannya Naomi yang dulu yang pasti masih kenal ya, sebelum dia ke Moab, dia punya teman-teman di sana. Mereka melihat, Naomi kah itu? Dan mereka senang. Tapi Naomi ternyata masih sedih karena ditinggal oleh suami dan juga anak-anaknya. Dan dia bilang kepada orang-orang di sana, jangan memanggil saya Naomi, tapi panggil saya Mara. Karena Tuhan sudah mengacungkan tangannya kepada saya. Itu maksudnya Naomi menganggap bahwa Tuhan udah marah sama dia selama ini. Tuhan sudah menghadirkan kesusahan dalam hidupnya. Marah itu artinya sedih hati atau pahit. Naomi menganggap kehidupannya selama ini sudah pahit, itu ya. Jadi dia meminta teman-temannya untuk memanggil dia Mara, tidak lagi memanggil dia Naomi. Nah, anak-anak, siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Saya yakin semuanya sudah pernah sakit ya. Apakah demam, flu, atau mungkin pernah sakit gigi yang gak enak sekali, gitu ya. Yang mungkin seperti tadi Elsa bilang, kita kehilangan sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi, lalu kita merasa sedih, gitu ya. Nah, anak-anak, kita melihat ya, kalau tadi temanya kita Tuhanku setia,
kita melihat di sini Tuhan Allah itu setia kepada umatnya, secara khusus Israel. Ya, seperti yang minggu lalu kita pelajari, di Israel itu terjadi kelaparan yang sangat parah sehingga terjadi di seluruh negeri. Tapi kemudian Tuhan pulihkan. Ya, makanya Naomi mendengar itu ketika dia masih ada di Moab, dia kemudian memutuskan untuk kembali ke Israel karena Tuhan sudah menyediakan kembali makanan bagi Israel. Tuhan memelihara umatnya. Nah, Tuhan memelihara itu dia sudah menjanjikan seperti yang diceritakan di minggu lalu, kisahnya bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, yang disampaikan oleh Leseheti. Itu Tuhan pimpin sertai mereka. Tuhan janjikan mereka nanti tiba di tanah perjanjian, yaitu Israel, dan Tuhan akan pelihara. Ya, nah meskipun kemudian terjadi kelaparan, Tuhan pulihkan kembali, dan mereka kembali dapat makanan. Nah, tadi di ayat yang ke-22 ya, dibilang di sana, dan sampailah mereka di Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi sebelum Naomi dan Orpa dan Ruth sampai di Betlehem, orang-orang di sana di Betlehem sudah bertani lagi, sudah bercocok tanam lagi. Bahkan ketika mereka sampai, itu pas orang mau panen. Ya, tahu kalau panen ya, lagi tanam, lama-lama bertumbuh, kemudian berbuah, dan panen sudah ada hasil. Ya, jadi Tuhan menyatakan kesetiaannya kepada umatnya melalui pemeliharaannya, bahwa tidak terjadi terus-menerus kelaparan. Itu ya, tapi kemudian ada pemulihan. Nah, anak-anak, siapa yang merasakan sekarang susahnya kita dalam masa pandemi ini? Semuanya pasti merasa ya, kita nggak lagi ke sekolah, nggak lagi datang ke gereja. Mungkin kita udah mulai bosan di rumah. Tapi bersabar, kita harus bersabar. Kita yakin seperti Tuhan pelihara, setia kepada perjanjiannya terhadap bangsa Israel, Tuhan juga setia memelihara kita. Nanti ada masanya, akan ada waktunya, ada pemulihan. Ya, kita berdoa ya, kita juga harus setia kepada Tuhan. Apa yang menjadi bukti kesetiaan kita kepada Tuhan? Pertama, jangan bosan beribadah meskipun kita dari rumah masing-masing. Ya, meskipun cuma bisa lihat lause dari layar kaca seperti ini. Kalau yang biasanya bisa lause peluk, kalian bisa memeluk lause gitu ya. Kita bisa ngomong langsung, bisa tanya, lause ini bagaimana? Lause juga bisa tanya kalian langsung. Nah, lalu ada yang sudah bosan pengen ke sekolah, bersabar ya. Kita setia dalam kondisi-kondisi seperti ini. Setia belajar firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Tuhan kita yang setia. Kita setia berdoa kepada Tuhan, berdoa meminta Tuhan pulihkan kondisi ini, supaya papa mama bisa bekerja dengan leluasa, supaya kita bisa kembali ke sekolah, kita bisa kembali beribadah di gereja, bertemu dengan teman-teman ya. Dan apalagi kesetiaan yang Tuhan juga mau dari kita. Kita setia mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi siapa mereka? Papa mama, kakak adik, oma opa yang ada di sekitar kita, mbaknya, kita setia mengasihi mereka. Nah ya, jadi kita percaya bahwa Tuhanku setia, Tuhan kita itu setia ya. Nah, sekarang kita mau belajar kembali membaca ayat hafalan yang juga minggu lalu sudah disampaikan dari Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Masih ingat? Yuk kita baca sama-sama ya. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ulang ya. Ulang, yuk. 1, 2, 3. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dihafal ya. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai 23 membuktikan bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan kiranya ini membuat kita semakin kuat. Dan kalian juga bisa katakan sama papa mama, mungkin sedang sedih dan sebagainya, tapi Tuhan menjanjikan pemeliharaannya kepada kita. Amin. Kita mau berdoa untuk menutup bagian ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau adalah Allah yang setia memelihara kami. Kalau saat ini kami mengalami musibah seperti bangsa Israel terdahulu di negeri kami, bahkan di seluruh dunia saat ini ada pandemi COVID-19, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon kekuatan dari-Mu, memampukan kami menjadi anak-anak yang setia, percaya kepada Engkau, percaya bahwa akan ada pemulihan dari-Mu untuk negeri kami, untuk keluarga kami, untuk dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, setelah ini akan ada kuis Kahoot yang akan dipimpin oleh Lause Lena. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.